Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu pada kesempatan kali ini pada sesi konsep kecelakaan dan investigasi yang merupakan bagian dari mata kuliah Prinsip Keselamatan untuk program studi Magister K3 FKM UI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai 3 model untuk memahami kecelakaan ya. Jadi ada 3 konsep model untuk memahami mengenai kecelakaan itu sendiri. Oke, sebelum sampai ke sana, saya mungkin mengingatkan sekali lagi bahwa kenapa kita mempelajari kecelakaan dan juga investigasi di dalam K3. Mengutip dari ahli ya yang mengatakan bahwa pemahaman kita mengenai kecelakaan, konsep kita mengenai kecelakaan itu akan terkait dengan bagaimana kemudian pemahaman safety di dalam organisasi dan industri itu sendiri. Jikalau kita memahami konsep kecelakaannya sempit, hanya misalkan berdasarkan pada satu sudut pandang saja, maka begitu pula safety yang akan ada di tempat kerja tersebut. Safety-nya pun akan dipandang sempit dan kemudian juga hanya pada satu sudut pandang saja. Tapi kalau kita bisa memahami mengenai kecelakaan dari sudut pandang yang lebih luas, yang terbuka dan juga komprehensif, maka kemudian kita juga bisa memahami safety sebagai suatu hal yang komprehensif ya, terbuka dan kemudian benar dan tepat sasaran. Ya, ini merupakan salah satu landasan kenapa kemudian akhirnya kita mempelajari mengenai konsep kecelakaan itu sendiri. Nah, konsep kecelakaan itu bisa dibagi menjadi 3 hal ya. Salah satunya adalah yang dikemukakan di dalam Body of Knowledge Australia yang mengutip dari pernyataan Profesor Eric Hollnagel. Jadi jika ada peristiwa kecelakaan ya, insiden gitu, kita bisa setidaknya menggunakan 3 hal ini ya yang menjadi prinsip dasar dalam kita nanti melakukan analisis insiden maupun eksiden yang terjadi di tempat kerja kita. Yang pertama ya, ada cara berpikir simple linear atau yang disebut dengan simple linear model. Ya, ini adalah cara berpikir mengenai kecelakaan di mana berpikir bahwa kecelakaan itu dapat terjadi karena adanya urutan-urutan retrospektif ke belakang ya. Sehingga biasanya identik simple linear ini dengan pemikiran bahwa jika ada satu hal kecelakaan maka kita mengurutkan ya kenapa dan kenapa gitu ya. Sesuai dengan namanya simple linear, maka ini adalah cara berpikir yang paling umum atau paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia ya. Yang paling gampang kalau kita terjadi sesuatu maka adalah cara berpikir pertama ini yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengambil runut ke belakang kaitan antara satu hal dengan hal yang lain pada satu garis lurus yang sama gitu ya. Sehingga yang menjadi concern di sini adalah faktor-faktor yang saling terkait tadi gitu ya, yang saling berhubungan, yang seolah-olah menjadi satu mata rantai atau seolah-olah menjadi satu domino tertentu ya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Kenapa, dari mana urutan mata rantai tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan ya. Inilah yang menjadi dasar berpikir pada model yang pertama, yaitu simple linear model. Kemudian ada juga model yang kedua dalam memahami kecelakaan yang disebut dengan kompleks linear model ya, atau juga biasanya dikenal dengan epidemiological model. Ya, di sini yang menjadi bahasan adalah adanya lubang-lubang ya atau pertahanan-pertahanan dalam organisasi yang tertembus gitu ya oleh hazard sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan gitu ya. Nah, pada pemikiran kali ini ada perbedaan dengan pemikiran yang sebelumnya, yaitu simple linear, bahwa di sini
fokusnya bukan lagi kepada faktor penyebab ya, bukan hanya pada faktor penyebab, tapi juga mengamati mengenai tadi barrier atau defense atau pertahanan dari organisasi itu sendiri yang bolong-bolong ya, yang bolongnya yang mana, yang lemahnya yang mana, seperti itu. Sehingga bahasanya antara lain yang dicermati adalah active failure atau kegagalan aktif ya, yang biasanya kasat mata, dan kemudian latent failure atau kegagalan laten yang tidak tampak atau tidak kasat mata ya. Ini yang kemudian menjadi konsep dari model yang kedua. Sementara itu ada lagi model yang ketiga yang disebut dengan non-linear model ya. Jadi berpikirnya sudah tidak lagi ada sebuah urutan-urutan gitu ya, atau yang dikenal juga dengan sebutan systemic model. Pada pemikiran yang ketiga ini, jadi kecelakaan itu dipandang sebagai sesuatu yang memang saling terkait gitu ya. Dalam hal ini adalah organisasi dipandang sebagai sebuah hal yang kompleks. Oleh karena itu, hal-hal yang kecil pun juga bisa berkontribusi pada hadirnya kecelakaan di perusahaan atau organisasi gitu ya. Sehingga tidak harus bahwa kecelakaan itu merupakan suatu peristiwa yang seperti mata rantai yang saling berhubungan pada satu garis lurus. Tidak, bisa saja antara satu faktor dengan faktor yang lain tidak pada garis yang sama, itu kemudian berkontribusi pada hadirnya kecelakaan tersebut. Sehingga pada pemikiran sistemik atau pemikiran yang ketiga ini, kita harus membuka cakrawala berpikir kita bahwa segala sesuatu, segala kemungkinan itu bisa menjadi kontributor ya pada hadirnya kecelakaan di organisasi maupun di perusahaan. Nah, itu adalah 3 model yang dapat kita gunakan sebagai landasan berpikir ya untuk kita melakukan analisis pada kecelakaan, insiden ataupun peristiwa lain yang tidak kita harapkan yang hadir di perusahaan atau di organisasi kita. Ya, jadi kita bisa mempunyai 3 sudut pandang setidaknya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan analisis yang komprehensif, bukan hanya pada satu sudut pandang saja untuk memahami kecelakaan ataupun insiden yang terjadi di organisasi atau perusahaan kita. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi dan membahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.